Sebelum lanjut ibadah, yuk kita like dulu videonya, subscribe, press the bell, dan juga share ke teman-teman semua supaya semakin banyak orang yang diberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan nyanyikan Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan pujian kami. Kau tolong berikan kami semangat agar kami bisa memuji nama-Mu dengan semangat yang sangat-sangat besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kan kita mau memuji nama Tuhan nih. Kira-kira kapan aja sih kita harus memuji nama Tuhan? Apakah cuman hari Minggu doang? Atau setiap hari? Ada baiknya kita memuji nama Tuhan setiap hari. Dari pagi sampai malam lagi. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Yuk kita nyanyiin lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah namaku.
adik-adik pasti kalian bilang, loh kok harus dari pagi sampai malam lagi sih Ci? Kan capek. Lah kalian tahu gak sih, kalau misalnya kalian memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh dari pagi sampai malam, kalian akan dapat kasih dari Tuhan Yesus. Kalian tahu gak kasih dari Tuhan Yesus tuh berapa sih besarnya? Berapa sih indahnya? Nih, Cici akan kasih tahu lewat lagu ini. Kita akan nyanyikan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Joget guys. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Si Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oke adik-adik, kan kasih Tuhan itu sangatlah besar dan indah. Makanya kita harus memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke deh, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kau tolong berkati Cici atau koko kami yang akan membagikan firman-Mu. Kau tolong berkati kami satu persatu agar kami bisa mengerti apa maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik di sekolah minggu hari ini ya. Adik-adik, hari ini Ko Andre mau mengajak adik-adik semua untuk kita sama-sama bereksperimen dulu ya sebelum kita dengarkan cerita ya adik-adik ya. Oke, tadi adik lihat ya nih Ko Andre lagi di dapur ya. Oke, kita akan sudah mulai eksperimen hari ini. Are you ready? Yes, oke. Ya adik-adik, seperti yang adik-adik lihat di sini Ko Andre sudah di tempat cuci piring. Mau ngapain Ko Andre? Ini adik-adik, iya ini adalah yang Ko Andre bawa. Sebuah telur ya adik-adik ya. Telur ini ibaratnya adalah seseorang karena dia punya mata, punya rambut, punya hidung adik-adik, dan juga punya mulut, punya kuping dua ya. Wah, telur ini lagi jalan-jalan. Lalu adik-adik dia tiba di sebuah tempat ya. Nah, dia pikir kayak di sini saya mau tiduran dulu adik-adik ya. Tiduran adik-adik, kita lihat ya. Tiba-tiba apa adik-adik? Oh, apa ini? Wah, rupanya ada yang mau menyerang. Itu sebuah apa ini? Sebuah palu besar. Apa yang terjadi adik-adik? Kita lihat, 1, 2, 3. Wah, telurnya pecah adik-adik, hancur. Wah, ternyata tadi dia hancur adik-adik. Wah, aduh, lihat sekali ya. Sudah, tenang saja, nanti telurnya akan Ko Andre masak jadi bakpao ya. Enggak ya, jadi masak pakai Indomie adik-adik. Wah adik-adik, kita lanjut ke cerita kedua ya adik-adik. Ada lagi ternyata, nggak cuma satu adik-adik, ada dua. Wah, yang ini juga orang tadinya adik-adik, cuma karena basah jadinya matanya udah plenyot, hidungnya plenyot, mulutnya plenyot. Tapi ya ini ceritanya orang juga ya adik-adik, sama seperti yang tadi. Dia lagi jalan terus dia ketemu tempat. Wah, ada Doraemonnya lagi. Kayaknya enak nih buat tidur. Kita tidur dulu deh adik-adik ya. Wah, enaknya tidur. Tapi seperti yang tadi yang sama ya. Ada ingin menghancurkan dia adik-adik. Wah, hati-hati. Ya adik-adik, hati-hati. Tapi tenang saja. Pukul-pukul. Bisa gak adik-adik? Ternyata dia dia tetap di situ. Dia tidak rusak adik-adik. Wah, luar biasa. Oke, itulah eksperimen kita. Kita kembali ke ceritanya. Shalom adik-adik. Ya, tadi kita sudah sama-sama kan ya. Eksperimen. Seru ya tadi adik-adik ya. Kita lihat eksperimen ya. Eksperimen bagaimana tadi seseorang, dan ceritanya telur tapi itu orang ya. Dia lalu diserang sama palu, lalu pecah ya. Tapi ada satu orang, itu telur yang tidak apa-apa, aman. Karena apa? Dilindungi oleh mangkok ya. Jadi ketok-ketok tidak berhasil ya. Cerita apa itu? Ceritanya adalah artinya telur yang kedua tadi yang kita pukul-pukul tidak apa-apa, dia memiliki perlindungan. Nah, itulah cerita dari Ko Andre hari ini, yaitu apa? Senjata Allah, armor of God ya. Adik-adik, kembali ke beberapa, mungkin adik-adik tahu ya, ada namanya Rasul Paulus adik-adik ya. Itu salah satu rasulnya Tuhan Yesus yang paling hebat dengan dia bersaksi dengan berani adik-adik. Waktu itu ceritanya Rasul Paulus sedang dipenjara adik-adik ya. Dan di penjara itu adik-adik, Rasul Paulus ini dijaga oleh satu orang prajurit Romawi ya. Jadi kemanapun Rasul Paulus pergi di penjara itu, kalau mau ke sini pasti diikutin oleh satu orang prajurit. Karena apa? Rasul Paulus disebut sebagai penjahat. Jadi dia penjahat yang sangat berbahaya, harus dijaga dengan ketat untuk melarikan diri. Nah, sambil Rasul Paulus sedang dijaga di penjara, dia jadi mendapatkan ilham dari Roh Kudus untuk menceritakan tentang ini. Dia berkata kepada jemaat atau kepada kita semua, dibilang apa? Bahwa kita ini melawan bukan manusia seperti tentara tadi adik-adik, tapi yang kita lawan adalah iblis. Iblis itu kerjanya apa?
berbohong ya. Iblis itu suka berbohong. Bohong seperti apa adik-adik? Contohnya, jika kalian sedang malas mengerjakan tugas, kalian bilang sama mami kalian, "Mami, tugasnya aku sudah bikin. Udah ya, aku mau main game dulu ya. Bye bye." Bohong ya. Iblis itu selalu mengajarkan anak-anak berbohong adik-adik ya. Terus apa? Ketika kalian itu sedang memecahkan piring mama ya, bilang apa? "Mama, tadi kucing itu yang dorong pecah, aku lihat pecahin." Wah, itu kerjaannya iblis. Karena itu Rasul Paulus bilang apa? Jemaatku atau kalian anak-anak, kalian itu akan melawan iblis. Karena itu kalau kalian ingin berjuang melawan iblis, melawan roh-roh jahat ya yang ada di udara ini, kalian harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Wah, sama seperti tadi ya, tentara Romawi yang terus mengikuti Rasul Paulus ini memiliki senjata dan memakai perlengkapan perang ya. Dia cuma tidak pakai baju seperti Ko Andre ini, tapi dia memakai semua perlengkapan perang ya. Satu-satu kita pelajari ya, perlengkapan apa aja itu ya. Pertama itu Rasul Paulus bilang kalian harus memiliki ikat pinggang kebenaran. Nah, adik-adik, yang benar seperti apa itu ikat pinggang pada waktu ya seperti ini ya, ikat pinggang. Pinggang itu kenapa sih kalau disebut pertama? Oh ya, karena ikat pinggang itu penting pastinya. Ikat pinggang itu dipakai ketika dia ingin memiliki postur yang baik, dia harus pakai ikat pinggang yang kencang ya. Ikat pinggang kebenaran artinya apa adik-adik? Artinya adik-adik itu harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah menyelamatkan adik-adik ya. Sehingga kalau ada iblis berkata bahwa kamu itu harusnya anak bandel, anak yang berdosa ya, adik-adik bisa bilang kepada iblis apa? Aku ini anak Tuhan Yesus, anak yang sudah dibenarkan, tidak bisa kau menipu saya. Oke, lanjut. Nomor 2 apa adik-adik? Setelah tadi ikat pinggang kebenaran, lanjut ke nomor 2 yaitu berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah itu seperti apa? Ya, seperti ini adik-adik, baju zirah. Baju zirah adalah baju yang melindungi bagian atas tubuh daripada seorang tentara adik-adik ya. Jadi baju zirah dipakainya di mana? Di kepala ya, bukan salah. Tapi baju zirah pakainya di badan ya adik-adik, untuk melindungi daripada kalau ada yang bawa pedang, kena dadanya bisa, setidaknya terlukanya tidak terlalu parah adik-adik. Baju zirah yang harus dipakai oleh anak-anak Tuhan adalah disebut baju zirah keadilan ya. Wah, di sini adik-adik Rasul Paulus mengajarkan supaya adik-adik yang masih kecil ini jangan suka berbuat jahat sama orang ya. Jangan suka itu membuli adiknya, membuli temannya. Wah, adik-adik berlaku tidak adil ya, adik-adik berlaku jahat, banyak berbuat jahat, nakal. Tidak akan bisa melawan iblis. Justru kalau adik-adik iseng nakal sama adiknya, nakal sama kokonya, adiknya, adik-adik justru jadi nanti iblis bilang, udah isengin terus itu si koko si Cici, isengin terus ya. Nah, justru adik-adik jadinya akan diperalat oleh iblis ya. Itu tadi yang kedua, baju zirah keadilan ya. Yang ketiga adik-adik kita belajar dari kata Allah yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan adalah kasut, kerelaan untuk memberitakan Injil damai ya. Adik-adik tahu apa itu kasut? Kasut apakah ini? Bukan, itu kasur. Tapi ini adalah kasut adik-adik. Kasut adalah sebuah sepatu kulit yang dipakai oleh tentara untuk mereka bepergian. Sepatu pasti letaknya di leher, di kaki adik-adik ya, untuk berjalan. Sebagai anak Allah, kita harus memiliki kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Artinya apa adik-adik? Kemanapun adik-adik pergi, kemanapun adik-adik berada, di sekolah, di keluarga, di tempat adik-adik bermain, adik-adik harus menjadi saksinya Tuhan ya. Jangan sampai adik-adik tuh ketika adik-adik sedang bermain, adik-adik sedang berjalan, dimanapun adik-adik berada, adik-adik tidak menjadi kesaksian ya. Ketika
jika ada teman kalian yang sedang kesulitan, sedang mungkin sedih, adik-adik bukannya menjadi saksi menceritakan bagaimana baiknya Tuhan, adik-adik malah justru biarin sajalah dia sedih. Saya yang penting tidak ikut-ikutan lah, biarin aja lah ya. Adik harus belajar selalu bersaksi cerita ya bahwa itu baik ya. Berikutnya adik-adik setelah kasut kerelaan memberikan Injil adalah adik harus menggunakan apa itu? Untuk menangkis serangan musuh. Biasanya kalau yang suka main game pasti tahu nih, itu apa, menggunakan shield ya, shield atau perisai ya adik-adik. Perisai apa? Perisai terbuat dari emas, dari perak, dari diamond atau apa? Perisai iman itu Petrus adik-adik. Adik-adik harus menggunakan perisai iman ya, karena adik-adik perisai iman itu penting ya. Jika adik-adik memiliki iman pada Tuhan Yesus, artinya adik-adik itu berserah pada Tuhan Yesus ya. Apapun yang terjadi dalam hidup adik-adik, adik-adik tidak boleh bersedih. Adik-adik harus yakin bahwa Tuhan Yesus pasti sanggup menolong ya. Berikutnya adik-adik setelah perisai iman, adik-adik harus memakai yang namanya adalah helm atau disebut dengan ketopong ya. Ini adalah topong. Topong yang harus dipakai adalah helm, yaitu keselamatan. Ketopong keselamatan. Wah, penting banget adik-adik ya. Adik-adik, topong itu kan melindungi kepala adik-adik ya. Di kepala ada apa? Ada otak ya. Di mana otak itu adik-adik gunakan untuk berpikir, betul kan? Dan anak sekolah minggu tapi orang tuanya setiap hari marahin kalian. Wah, itu bukan GPA haleluya ya kan. Nah adik-adik setelah itu terakhir adalah oleh Rasul Paulus, yaitu peralatan yang terjadi adik-adik, pedang ya. Adik-adik pasti sering main pedang, sering main pedangan ya, kayak apa, pakai sapu, pakai penggaris ya, pakai apapun yang kalian temukan yang asal panjang kalian pakai ya. Asal jangan kalian pakai itu kayu di rumah adik-adik kalian cabut lalu kalian pakai pedang, di rumahnya roboh adik-adik ya. Jangan ya adik-adik, pakai yang ada, pedang ataupun penggaris ya. Nah tapi di sini senjata Allah yang dipakai adalah pedang roh adik-adik. Wah luar biasa pedang roh ini. Pedang roh apa adik-adik? Kalian rajin membaca firman Tuhan. Karena kan ketika kalian membaca firman Tuhan itu akan menjadi senjata kalian melawan iblis. Kalau ada iblis yang bilang, bohong saja, nyontek saja ya, kalian bilang apa? Oh iblis, pergilah, aku tidak akan nyontek, aku akan belajar dengan baik, tidak akan nyontek. Kemudian apa? Jika ada iblis menyerang, bilang, takutlah ke kamar mandi sendirian. Dan bilang, apa? Dalam Yesus saya anak pemberani, karena roh yang ada padaku lebih besar dari roh yang ada di darat. Nah begitu adik-adik, pedang roh. Jadi kalian adik-adik menggunakan ya, setiap kalian tuh harus menggunakan berbagai macam senjata. Tadi saya ulang dari awal ya, pertama apa? Ikat pinggang kebenaran, kemudian baju zirah keadilan, kasut atau sepatu kerelaan memberitakan firman Tuhan atau Injil. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan ketopong atau helm keselamatan. Kemudian menerima pedang roh, menggunakan pedang roh ya. Di penutup dari perikop ini, Rasul Paulus mengingatkan para jemaat untuk terus-menerus berdoa. Siapa yang pagi hari selalu berdoa, tunjuk tangan. Nah, adik-adik, cerita kuantre ini bisa adik-adik baca lagi nanti di rumah. Kalau adik-adik buka Alkitab, Efesus 6 ayat 11 sampai 18 itu seru sekali ya. Seperti itu adik-adik. Baiklah, itu cerita kuantre hari ini. Ya, mari anak-anak kita akhiri firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar semua Tuhan, tentang senjata Allah. Tuhan, biarlah kiranya kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, kami boleh memiliki senjata Allah dalam hidup kami. Setidaknya 1 atau 2 kami boleh memiliki. Mungkin kami hanya cuma punya perisai iman ataupun pedang roh, tapi kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna ya. Tuhan, terus sempurnakan hidup kami yang masih kecil ini. Terima kasih Bapak, Kau berkati kami semua, anak sekolah minggu GPA haleluya. Berikan kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit, virus, mara bahaya.
Biar kita minggu depan kan bisa ketemu kembali di ibadah online ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Bye-bye. Pulanglah adik-adik dengan bawa berkat daripada Allah Bapa, pohon damai sejahtera, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.